Legenda Joko Bau, asal mula nama Pekalongan. Pekalongan, sebuah kota yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, memiliki sejarah dan legenda yang kaya. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah legenda Joko Bau. Joko Bau, yang juga dikenal dengan nama Bau Rekso, adalah sosok yang memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Pekalongan. Ia lahir dan dibesarkan di Kesesi, sebuah wilayah di Kabupaten Pekalongan. Joko Bau adalah putra dari seorang tokoh agama terhormat, Kiai Cempaluk, yang dikenal luas karena kebijaksanaan dan kepemimpinannya. Sejak kecil, Joko Bau menunjukkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang berani dan penuh semangat, yang selalu siap untuk membela yang benar dan melindungi yang lemah. Kualitas-kualitas ini membuatnya dikenal dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Namun, reputasi Joko Bau tidak hanya terbatas pada wilayah Pekalongan. Ia juga dikenal sebagai pahlawan di Kerajaan Mataram. Dalam kerajaan ini, Joko Bau menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya yang tak tergoyahkan kepada Raja, Sultan Agung. Ia melayani kerajaan dengan setia, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Pelayanan kepada Sultan Agung. Di bawah naungan langit senja yang jingga, Joko Bau menerima perintah dari pamannya, Ki Cempaluk. Perintah ini bukan sembarang tugas, melainkan sebuah misi penting yang akan mengantarkannya pada petualangan berbahaya dan cinta yang terlarang. Sultan Agung, raja yang berkuasa di Kerajaan Mataram, telah mendengar desas-desus tentang kecantikan Putri Ratansari, sang putri mahkota dari Kalisalak Batang. Sang raja ingin membawa sang putri ke istana dan menjadikannya permaisuri. Namun, perjalanan dari Kalisalak ke Mataram penuh dengan bahaya, dan Sultan Agung membutuhkan seorang pengawal yang tangguh dan terpercaya untuk menjemput sang putri. Joko Bau, dengan keberanian dan kesetiaannya yang tak diragukan lagi, ditugaskan untuk menjalankan misi ini. Hatinya dipenuhi rasa bangga dan keraguan. Di satu sisi, dia merasa terhormat dipercaya oleh Sultan Agung dan pamannya. Di sisi lain, dia dilanda rasa cemas dan ketakutan akan bahaya yang menanti dalam perjalanannya. Perjalanan menuju Kalisalak penuh dengan rintangan. Hutan lebat, tebing curam, dan sungai deras harus dilalui Joko Bau. Dia juga harus berhati-hati terhadap bandit dan perampok yang kerap mengincar para pelancong. Namun, dengan tekad yang kuat dan kemampuan bela diri yang mumpuni, Joko Bau berhasil melewati semua rintangan tersebut. Setibanya di Kalisalak, Joko Bau disambut dengan hangat oleh Raja Kalisalak dan Putri Ratansari. Kecantikan sang putri melampaui semua yang pernah dibayangkan Joko Bau. Rambutnya yang hitam legam, matanya yang sebening kristal, dan senyumnya yang menawan langsung memikat hati sang pemuda. Perjalanan kembali ke Mataram tak kalah berliku. Joko Bau dan Putri Ratansari harus melewati kembali hutan lebat, tebing curam, dan sungai deras. Namun, kali ini, mereka ditemani oleh pasukan pengawal yang dipimpin oleh Joko Bau sendiri. Sepanjang perjalanan, Joko Bau dan Putri Ratansari menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, tawa, dan harapan. Di sela-sela perbincangan mereka, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka berdua. Joko Bau menyadari bahwa cintanya kepada Putri Ratansari adalah cinta yang terlarang. Dia seorang rakyat biasa, sedangkan sang putri adalah bangsawan terhormat. Cinta mereka dapat membahayakan posisinya, bahkan nyawanya. Namun, dia tidak mampu menahan perasaannya yang semakin kuat setiap harinya. Dihadapkan pada pilihan yang sulit antara cinta dan kesetiaan, Joko Bau dilanda dilema yang menyakitkan. Dia harus memutuskan apakah akan mengikuti kata hatinya dan mempertaruhkan semuanya,
atau mengorbankan cintanya demi tugas dan kesetiaannya kepada Sultan Agung. Pertapaan dan asal mula nama Pekalongan. Ketika Sultan Agung mengetahui cintanya pada Putri Ratansari, hukuman berat menanti sang pemuda pemberani. Ia diasingkan dari istana dan ditugaskan untuk menumpas bajak laut yang meresahkan di pesisir utara. Joko Bau menerima takdirnya dengan tegar. Meski hatinya terluka, dia tetap setia pada tugasnya dan janjinya untuk melindungi rakyat. Diiringi rasa cinta yang terpendam, dia berangkat menuju pesisir utara, meninggalkan Putri Ratansari dan istana yang penuh kenangan. Setelah Joko Bau dihukum dan pergi meninggalkan Putri Ratansari, hati sang putri bagaikan dihancurkan berkeping-keping. Rasa cinta yang begitu dalam kepada Joko Bau membuatnya terpuruk dalam kesedihan dan kerinduan. Hari-harinya dilalui dengan penuh kesepian dan penantian. Istana yang megah bagaikan penjara baginya tanpa kehadiran Joko Bau. Kehilangan cinta sejati dan rasa bersalah atas hukuman yang menimpa Joko Bau terus menghantui pikirannya. Pertempuran sengit pun terjadi. Joko Bau dan pasukannya bertarung dengan gagah berani melawan para bajak laut yang kejam. Dengan kecerdasan dan strategi yang matang, mereka berhasil mengalahkan para bajak laut dan membawa kedamaian kembali ke pesisir utara. Namun, kemenangan itu tak mampu menyembuhkan luka hati Joko Bau. Rasa cintanya pada Putri Ratansari masih membara, dan kenangan indah bersama sang putri terus menghantui pikirannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan keramaian dan mencari kedamaian di tempat yang sunyi. Joko Bau memilih untuk bersemedi di hutan gambiran yang lebat. Di bawah rindangnya pepohonan dan alunan suara alam, dia melakukan topo ngalong, bertapa dengan cara bergelantungan seperti kelelawar. Hari demi hari, Joko Bau bertapa dengan penuh keteguhan. Dia berusaha menenangkan hatinya yang gundah dan mencari makna kehidupan yang sesungguhnya. Di tengah kesunyian, dia menemukan kedamaian dan pencerahan. Seiring waktu, kisah Joko Bau yang bertapa dengan cara bergelantungan seperti kelelawar mulai tersebar di kalangan masyarakat. Mereka menyebut tempat pertapaan Joko Bau dengan sebutan Pekalongan, yang berasal dari kata pek, berpegang, dan elong, memanjat. Nama Pekalongan pun semakin dikenal dan menjadi legenda. Kisah cinta tragis Joko Bau dan Putri Ratansari, serta pengabdiannya yang tak kenal lelah, terus diceritakan dari generasi ke generasi. Joko Bau menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan, menginspirasi banyak orang untuk selalu berjuang demi cinta dan tanah air. Meski kisah cinta Joko Bau dan Putri Ratansari berakhir tragis, legenda mereka tetap hidup dan diabadikan dalam nama kota Pekalongan. Pekalongan menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak kenal rintangan, dan pengorbanan demi kebaikan selalu membawa keberkahan. Kisah Joko Bau dan Putri Ratansari adalah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan legenda. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak kenal rintangan, dan pengabdian demi kebaikan selalu membawa keberkahan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Untuk kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.